Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya, sifatnya timeless dan jadi bisa kamu tonton ya kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi juga ingat ya, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi karena sifatnya general jadi belum tentu resonate untuk kamu semua. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah pesan cinta dari si Dia ya. Untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius, kita akan lihat pesan cinta dari si Dia ya, seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini atau yang dealing dengan kamu. Oke. Pesan cinta dari si Dia untuk kamu zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius. Aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku? Aku tidak bisa berhenti untuk tidak memikirkanmu, tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku ingin memberitahumu bagaimana perasaanku. Deep banget rasanya nih. Aku berharap segalanya bisa berbeda. Aku tahu persis apa yang aku lakukan. Aku tahu bahwa aku melewati batas denganmu. I love you. Wow, di sini aku merasa deep banget nih seseorang ini ya. Perasaannya dalam banget dia. Seseorang yang kamu fokuskan ini, yang kamu pertanyakan ini. Dan tentunya seseorang ini tuh seseorang yang saat ini mungkin lagi sedang gak komunikasi sama kamu atau sudah berpisah ya, atau kamu lagi masa jeda saat ini. Oke, bentar ya. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku sangat mencintaimu. Sebenarnya aku ingin memberitahu kamu bagaimana perasaanku yang sebenarnya. Aku tahu bahwa aku tuh melewati batas dengan kamu. Aku tahu persis apa yang aku lakukan. Aku tahu itu menyakitimu. Sebenarnya aku berharap segalanya tuh bisa berbeda. Tidak seperti ini. Apakah kamu bahagia tanpa aku sekarang? Apakah kamu sudah memiliki seseorang yang lain? Sedangkan aku di sini, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku sangat mencintaimu. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya untuk mengungkapkan perasaanku padamu. Oh, sorry ya. Aku rasa dia ini kalau perempuan dia sangat tersiksa loh. Nangis dia. Oke ya, cukup itu aja ya. Aku nggak mau tenggelam. Oke, itu aja ya, cukup kita lihat di sini. Aku jelaskan di sini ya. Jadi gini. Dia ini tidak bisa berhenti memikirkanmu ya. Jadi tiap hari tuh, setiap detik, setiap saat, setiap waktu dia selalu memikirkan kamu gitu. Dia tuh sebenarnya pengen sekali ya bisa memberitahu kamu perasaan dia tuh bagaimana gitu ya. Tapi dia nggak bisa gitu loh.
Dia nggak tahu harus bagaimana atau memulainya tuh di mana gitu. Apalagi di sini aku rasa ya, dengan adanya aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku, berarti kan situasi kamu saat ini tuh udah nggak sama gitu loh, udah berpisah gitu loh. Jadi dia takutnya kalau kamu itu sudah punya seseorang gitu loh, yang udah punya seseorang atau udah hidup bahagia gitu. Jadi kayak seolah dia ini nggak ingin mengganggu kehidupan kamu gitu loh, nggak ingin mengganggu kebahagiaan kamu gitu. Tapi dia nggak bisa berhenti memikirkanmu tuh, kayak nggak bisa gitu loh ya. Dan dia tuh sebenarnya berharap semuanya tuh berbeda gitu loh. Dia tahu di sini sudah melewati batas dengan kamu tuh, tahu gitu loh. Dia tahu buat satu kesalahan besar gitu yang mungkin menurut dia ya, di pikiran dia tuh kamu nggak bisa maafin dia gitu. Makanya di sini dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dia nggak bisa untuk cari kamu, misalkan untuk deketin kamu atau kayak untuk bicara sama kamu, itu nggak bisa gitu, karena dia tahu kesalahan dia gitu loh. Menurut dia kesalahan dia tuh udah fatal gitu, mungkin kamu udah nggak mau lagi sama dia gitu loh. Kayak jangankan mau sama dia ya, mungkin untuk dia, misalkan dia ingin kontak kamu nih, dia tuh takutnya kamu tuh udah nggak mau gitu loh, udah nggak mau respon, nah kayak gitu loh ya. Makanya dia tuh di sini hanya bisa berpikir aja gitu, hanya bisa mikirin kamu aja gitu loh, tapi nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Dia tahu apa yang dia lakukan tuh, dia tahu gitu loh, dan dia tahu dia salah gitu. Di sini ada I love you, aku mencintai. Oke, dan kita akan lihat di sini untuk zodiak dia ya. Kita akan lihat zodiak dia apa. Overthinking setiap hari dia ya. Apalagi kalau dia ini tipe pemikir, tertutup gitu ya. Bahkan mungkin seharusnya dia menceritakan hal ini, minta bantuan seseorang, tapi dia enggak. Dia kayak pendem sendiri gitu loh. Seolah-olah dia bisa mengatasi problemnya sendiri, masalahnya sendiri, padahal nggak bisa di sini gitu. Ya. Saat untuk misalkan dia ingin bicara sama kamu, ingin baikan lagi sama kamu, itu seharusnya kan melalui orang tengah mungkin bisa ya, yang menjadi orang tengah antara kamu dengan dia gitu ya. Tapi dia nggak mau minta tolong sama seseorang, itu nggak mau gitu loh. Gengsi, egonya juga ada, malu ada gitu loh, seperti itu. Dia ingin memberitahu kamu sebenarnya bagaimana perasaan dia gitu, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya gitu. Apalagi banyak takutnya, ada banyak istilahnya kebanyakan mikir lah, istilahnya mikirnya tuh udah kemana-mana gitu ya. Takut ditolak, iya, takut kamu udah nggak mau lagi, takut kamu udah bahagia dengan seseorang yang baru gitu loh. Itu juga ada pikiran-pikiran seperti itu gitu. Oke. Takut dijudge oleh kamu, takut kamu marahin dia, jadi kan kayak malu gitu loh. Nah itu juga ada gitu, makanya dia stres di sini, stres banget gitu. Tapi dia nggak bisa melupakan kamu, nggak bisa berhenti untuk tidak memikirkan kamu. Overthinking tiap hari, dia mikirin kamu terus gitu ya. Mungkin kamu berpikir dia nggak mencintai kamu gitu, tapi dia mencintai kamu di sini. Oke, kita lihat di sini zodiak dia ya, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Aku akan lihat 5 kartu di sini. Ada Libra, ada Leo, ada Scorpio, ada Pisces, ada Cancer ya. Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Libra. Oke, ini untuk zodiak dia ya, di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Kemudian aku akan lihat dari nama ya, inisial namanya ya, nama depannya. Nama depan, nama belakang, atau nama tengah ya, sesuaikan aja, atau nama panggilan dia. Ya, kadang-kadang nama panggilan itu nggak nama asli bisa ya, mungkin dia punya nama lain, nama samaran kayak gitu ya. Tapi ini untuk inisial depannya. Aku akan tarik 9 kartu di sini. Kita lihat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ambil yang ini. Bahkan saat aku ngebaca ini pun dia lagi mikirin kamu ini.
Oke ya, di sini ada T, ada W, ada Z, ada B, ada A, ada O, ada D, ada F, ada J. Misalkan D ya, aku kasih satu nama di sini. D. Oke. Misalkan nama dia Dewi kalau perempuan gitu ya. Dewi ini bisa nama depan, belakang, atau nama tengah gitu, atau nama panggilan dia tapi untuk huruf depannya. Kemudian di sini aku juga ngerasa ada yang Dani, Doni, bisa juga ya. Yang jelas itu untuk ini untuk inisial namanya ya, untuk nama depan gitu, inisial nama depan ya, tapi bisa nama tengah dia atau nama depan dia atau nama belakang dia gitu ya, tapi untuk inisial depannya ya, paham ya? Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan untuk kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.